Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa diberikan kesehatan dan kenikmatan. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Sarjianto dari Geden Kali Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pedalangan, yaitu lakon khususnya pada lakon wahyu. Yang menjadi pertanyaan pasti, lakon itu apa? Kalau menurut saya, lakon itu dari kalimat lelakonmu piye, lelakon sing do alami piye. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa lakon itu adalah peristiwa yang sudah atau sedang dan akan dialami suatu tokoh atau suatu kelompok masyarakat. Itu lakon. Nah, kalau lakon wayang itu seperti apa? Lakon wayang ya peristiwa yang dialami oleh tokoh atau suatu negara yang diangkat menjadi pertunjukan, menjadi sebuah cerita atau sajian. Lakon. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk titahnya atau untuk manusia. Dengan tebusan, kalau di cerita wayang biasanya tebusannya adalah melakukan tapa brata. Lakon wahyu. Kalau menurut saya, dalam lakon wahyu, baik carangan atau carangan yang sudah dibakukan, mungkin Wahyu Purbosjati, Wahyu Makutoromo, di dalam lakon tersebut kita dapat berekspresi atau berkarya lebih istilahnya lebih mantap, lebih matang atau lebih bebas. Karena dalam lakon wahyu itu saya yakin setiap dalang mempunyai sanggit yang berbeda, tergantung pengalaman atau apa yang dialami oleh si dalang, pengalaman batin, mungkin pengalaman pribadi, bisa diangkat menjadi sebuah lakon wahyu. Dan saya mempunyai pendapat bahwa seperti ini, lakon wahyu, kalau saya yang pentas, kalau ada yang minta lakon wahyu, biasanya tidak hanya sekedar cahaya turun dari angkasa masuk menyusup ke tokoh seorang wayang, itu tidak seperti itu. Wahyu menurut saya adalah piwulang atau ajaran menuju ketenteraman. Sebagai contoh, kitab Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Wahyu Injil diturunkan pada Nabi Isa. Nah, di dalam Injil atau Al-Quran atau Weda itu semua terdapat piwulang atau ajaran-ajaran untuk ketenteraman dunia. Nah, sebagaimana lakon wahyu yang saya pentaskan, setiap pementasan saya apabila lakon wahyu pasti ada istilahnya wejangan atau ilmu-ilmu yang menjadi wujud dari wahyu tersebut. Misalnya lakon wahyu katentreman, kemuliaan sejati, saya pasti akan mengambil ajaran-ajaran baik itu dari Witoradyo atau Poncokuno, mungkin dari serat misalnya 1001 Pitutur Jawa. Pasti saya akan mengambil dari itu untuk sebagai wejangan atau wujud dari wahyu tersebut. Sebagai dalang, saya pernah dinasihati oleh guru saya, ya juga orang tua saya, itu apabila mementaskan wayang, nek mayang lakone sing utuh, kudu nutuh. Sebabnya apa lakon wayang kuwi donga. Ya, guru saya Ki Suwito Sapujagat dari Andong Boyolali dan Ki Warjito Kliwir dari Kakasipat Boyolali beranggapan bahwa lakon wayang itu adalah doa dari dalang untuk si penanggap, jadi harus diutuhkan. Tapi selain itu, saya juga berpendapat bahwa anggapan seperti itu
hanya untuk mengetes seorang dalang seberapa daya ingat atau daya serapnya dalam sebuah lakon atau menggarap sebuah cerita. Seperti itu. Karena saya sendiri itu oleh guru saya begini, Sar, nek mayang sing nggo buku ojo ngaku dadi anakku. Itu. Jadi kalau dalang itu tidak boleh bawa catatan kecuali dalam hal tertentu, misalnya di perkuliahan atau di pentas di wilayah akademik, itu baru menggunakan catatan atau naskah. Tapi kalau di luar, diusahakan jangan membawa naskah, jangan membawa buku atau sehelai kertas balungan, mungkin itu tidak boleh. Karena apa? Mereka guru-guru saya itu ingin mengetahui seberapa dalam atau seberapa daya ingat saya dalam memecah lakon. Makanya lakon harus diutuhkan. Seperti itu. Silakan like, komen, dan subscribe di channel kami Farid24. Tanggapannya yang positif. Apabila saya ada kekeliruan atau salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.